Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pengharapan kala asa tiada. Itulah tema atau judul perenungan kita di dalam syafaat malam hari ini. Kita tahu di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, Nazi Jerman membangun kamp konsentrasi di seluruh daerah taklukannya. Kamp konsentrasi Nazi pertama dibangun besar-besaran di Jerman setelah kebakaran Reichstag pada tahun 1933 dan ditujukan untuk menahan tahanan politik dan lawan dari rezim yang berkuasa. Kamp tersebut tumbuh pesat sepanjang tahun 1930-an karena lawan politik dan sekelompok rakyat dipenjarakan tanpa proses peradilan. Salah seorang penyintas, survivor, yang berhasil bertahan dan selamat melewati masa kesesakan di kamp konsentrasi dan menjadi terkenal serta menjadi berkat karena buku-buku yang ditulisnya, terutama buku yang berjudul Man's Search for Meaning atau Manusia Mencari Makna. Anda bisa menduga siapa dia? Dia adalah seorang psikiater bernama Viktor Frankl yang terkenal sebagai pelopor pendekatan logoterapi di dalam psikiatris. Pada musim gugur tahun 1943, Viktor, istri, dan kedua orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi di Theresienstadt. Tahun 1944, ia dipindahkan ke kamp Auschwitz dan belakangan ke kamp di Kaufering dan Turkheim, dua kamp konsentrasi yang berdekatan dengan Dachau. Dia dibebaskan pada tanggal 27 April tahun 1945 oleh tentara Amerika. Sementara kedua orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan istrinya yang tengah hamil tewas di dalam kamp konsentrasi. Di dalam buku Manusia Mencari Makna itu, Viktor menceritakan pengalamannya sebagai tawanan. Tapi yang ditekankan di dalam buku itu bukan soal kengerian dan semua penderitaan yang membuat segalanya terasa suram. Di dalam keganasan dan kekejian kamp, Viktor, sang psikiater ini, dia belajar menemukan makna hidup. Viktor melihat ada tahanan yang mengambil makanan milik tahanan lain. Ada tahanan-tahanan yang berebut mantel dari tahanan yang sedang sekarat dan yang sebagainya. Tapi dia juga melihat ada tahanan-tahanan yang berusaha menghibur sesama tahanan. Bahkan yang berbagi potongan roti terakhir dengan tahanan lain. Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Demikian apa yang ditulis oleh Viktor Frankl. Dia juga berkata begini, kurang tidur, kurang makanan, lingkungan kotor dan tekanan mental memang mendorong para tawanan bereaksi dengan cara-cara tertentu. Namun keputusan batinlah yang akhirnya menentukan
akan menjadi manusia seperti apa tawanan tersebut kemudian. Ibu bapak saudara-saudara, itulah urusan pemaknaan hidup. Menurut Victor, kita tidak dapat menghindari penderitaan, tapi kita dapat memilih cara mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju dengan tujuan baru. Victor menemukan bahwa para tawanan mampu melewati masa-masa sulit dan kritis karena mereka memelihara harapan dan punya alasan, punya tujuan yang diperjuangkan. Bahwa ada keluarga yang menanti mereka dan peran yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan normal. Pandemi yang sedang dihadapi umat manusia menjadi masa sulit bagi banyak orang, khususnya di negara kita. Beberapa waktu belakangan terjadi lonjakan yang luar biasa dari orang-orang yang terpapar dan positif COVID. Dan akibatnya kita tahu rumah sakit dipenuhi oleh pasien COVID. Mereka yang belum kebagian ruang perawatan masih harus menunggu. Para tenaga medis kewalahan. Mereka harus bekerja keras. Petugas-petugas yang mempersiapkan jenazah dan menguburkan kelelahan tidak berdaya. Sungguh memprihatinkan. Juga di lingkungan jemaat-jemaat, hal serupa terjadi termasuk di GKI Gading Indah. Ada belasan orang saudara kita yang sekarang harus menjalani isolasi dan perawatan. Viktor Frankl berdasarkan penelitiannya menegaskan bahwa paling tidak ada dua hal yang penting untuk kita rawat di tengah kesesakan yang sedang kita alami ini, yaitu bagaimana kita memaknai hidup ini dan pengharapan yang benar. Pemaknaan hidup yang benar akan membangkitkan pengharapan yang benar pula. Dan pengharapan itu akan memberikan kepada kita daya juang, daya tahan di tengah kesesakan yang terjadi. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19 mempersaksikan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, saat Habakuk menyampaikan hal ini, apakah Tuhan Allah sudah menyelamatkan kaum Yehuda? Belum. Jelas-jelas Habakuk melukiskan situasi yang ada dengan gambaran seperti tadi. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya. Semua menegaskan betapa buruknya situasi yang sedang dihadapi saat itu. Sekali lagi, situasi yang menurut ukuran manusia tidak ada cahaya sedikit pun, yang ada cuma kegelapan. Tidak ada pengharapan. Memang sesungguhnya saat Habakuk menyerukan hal ini, penyelamatan yang akan Tuhan Allah lakukan masih ada di masa depan. Tapi bukankah itu hakikat pengharapan? Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih
mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudaraku, kenapa kita bisa memiliki pengharapan seperti itu? Karena bagi kita makna keberadaan kita jelas. Bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Marilah kita menghidupi makna keberadaan kita itu. Marilah kita merawat pengharapan dan percaya kita, sehingga kita juga bisa berkata dengan tulus, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup kami pada kebenaran firman-Mu, ketika kami merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, maka kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami suka lupa akan makna kehidupan dan keberadaan sebagai umat kepunyaan Allah, dan karena itu kami juga suka kehilangan pengharapan. Maka ya Tuhan, berilah kami kekuatan, hikmat, agar kami mau dan mampu merawat dan menghidupi makna diri selaku umat kepunyaan Allah dan pengharapan di dalam Allah. Dengan kerinduan seperti itulah ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan karena terpapar COVID-19, termasuk juga sekian banyak para anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Ya Bapa, apa yang dialami pasti bukan hal yang menyenangkan. Ada berbagai rasa tidak nyaman yang harus ditanggung. Maka kiranya Tuhan, Engkaulah yang berkenan untuk tetap menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa itu. Mereka yang menjalani isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat lain, kiranya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, menguduskan, menyempurnakan upaya perawatan pengobatan yang dijalani, sehingga semua itu menjadi sarana yang baik untuk memberikan kepulihan yang diperlukan. Tuhan yang berikan keleluasaan untuk bisa beristirahat dengan cukup, bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan yang angkat segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan, semua perasaan dan pikiran negatif itu Tuhan boleh ganti dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Bapa juga yang mencukupkan semua yang diperlukan di dalam upaya perawatan yang dilakukan ini. Dan Tuhan juga yang memampukan kami sebagai saudara seiman untuk mau saling menopang di dalam pergumulan yang sedang dihadapi oleh sekian banyak orang ini. Ya Bapa, kami tentu juga berdoa memohon pertolongan yang sama bagi para anggota simpatisan dengan rupa-rupa pergumulan yang lain. Mereka yang mengalami lemah tubuh, sakit, non-COVID, yang punya masalah karena sumber penghidupan, mata pencaharian, yang punya persoalan karena relasi yang tidak harmonis di dalam rumah tangga, dan seterusnya.
Tuhan tolong supaya setiap anakmu ini mau mengandalkan hanya Tuhan di dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi itu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja yang perlu penyesuaian-penyesuaian di tengah lonjakan paparan COVID yang sedang terjadi. Tuhan yang memberikan hikmat kepada majelis jemaat, kepada para aktivis untuk dapat tetap melakukan yang terbaik di tengah segala keterbatasan yang harus dihadapi. Dan Tuhan juga yang menolong para anggota jemaat, para simpatisan untuk dapat tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan yang tertuju kepadamu lewat berbagai layanan yang masih dilakukan oleh gereja Tuhan ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah yang bekerja keras untuk memimpin masyarakat bangsa ini mengatasi masa pandemi yang berat ini. Tuhan yang terus beri hikmat, Tuhan mampukan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah situasi yang dihadapi untuk penanganan pandemi dengan segala dampak di berbagai aspek kehidupan. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami masing-masing seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang tidak bersama kami. Kiranya Tuhan yang terus memelihara, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan baik, dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.